Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang gerakan politik Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti politis yang artinya warga negara, politikos yang artinya kewarganegaraan, dan politike tekne atau kemahiran politik, dan juga politike epistem atau ilmu politik. Sedangkan menurut Maryam Budiarjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Jadi, politik ialah sesuatu proses yang melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warga negara, kekuasaan, dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas dari yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang luas. Pengertian politik Islam. Pada hakikatnya, antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam atau syariah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan, nilai, dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam. Karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Kelompok politik Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khitah perjuangan, serta wacana politik model Islam struktural bisa melalui Islam politik atau partai politik, atau juga tidak melalui partai. Dengan kata lain, bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada, namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya. Karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Islam dan politik. Islam ialah agama yang syamil atau dapat dikatakan menyeluruh atau sempurna dan universal. Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, tak luput pula masalah politik ataupun urusan kenegaraan lainnya. Di dalam seluruh sejarah kemanusiaan, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar yang tidak ternilai harganya, ialah sesuatu model negara yang dinamakan negara Islam atau Daulah Islamiyah. Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja sebagai tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, ataupun tempat-tempat pembayatan pemimpin atau kepala negara dan lainnya lagi. Tapi masjid juga dijadikan sebagai tempat mempelajari teori-teori politik di samping ilmu agama dan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah politik Islam. Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Nabi Muhammad SAW diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu, dua kaum yang menguasai kota Arab, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Madinah menganggap Nabi Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial, yang diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad menyusun piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai Rasulullah. Hukum yang diterapkan Nabi Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad yang kemudian dianggap kaum muslim sebagai syariah atau hukum Islam yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Nabi Muhammad mendapat banyak pengikut dan membentuk tentara.
Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Mekah dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer. Kini banyak gerakan Islamisme atau partai Islam tumbuh di kebanyakan negara demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kemudian Piagam Madinah juga disusun oleh Nabi Muhammad, Nabi dalam agama Islam. Piagam ini mengandung kesepakatan formal antara Nabi Muhammad dengan berbagai suku dan kaum berpengaruh yang menghuni Yatrib atau kemudian dinamai Madinah itu sekarang, termasuk diantaranya kaum Muslim, Yahudi, Kristen, dan kaum pagan. Konstitusi ini membentuk dasar hukum pertama negara Islam. Dokumen ini disusun dengan perhatian khusus untuk mengakhiri ketegangan dan konflik antar suku dan kaum, terutama antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Hukum ini mencakup sekian banyak hak dan kewajiban bagi komunitas Muslim, Yahudi, Kristen, dan pagan di Madinah, dan mempersatukannya dalam satu komunitas yang disebut ummah. Politik Islam klasik dan abad pertengahan. Pemikiran politik Islam abad klasik dimulai sejak Nabi Muhammad membangun sebuah komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, kendali pemerintahan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Karakteristik yang paling menonjol dalam pemikiran politik Islam pada abad klasik ini dan abad pertengahan ini adalah sistem khalifah, dengan kepala negara atau khalifah memegang peran penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pasca wafatnya Rasulullah, kepala negara adalah sebagai kadimul ummah, pelayan atau pelayan umat yang lebih mengutamakan kepentingan umat, tidak diangkat berdasarkan garis keturunan. Pasca Khulafaur Rasyidin, makna khalifah berubah menjadi zilulafal art atau bayang-bayang Allah di muka bumi yang diangkat secara turun-temurun. Perubahan konsep khilafah juga tidak terlepas dari pengaruh interaksi dunia Islam dengan praktik politik asing yang berkembang saat itu. Kemudian ada politik Islam zaman modern. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan Barat. Dalam internal umat Islam sendiri terdapat berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya hegemoni Barat. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi umat Islam. Adanya penjajahan tersebut telah menjadikan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Pemikiran Politik Islam berusaha untuk memaparkan secara luas perkembangan politik abad modern yang terbagi kepada 3 arus pemikiran. Selanjutnya yaitu dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Pemikiran Politik Islam berusaha untuk memaparkan secara luas perkembangan pemikiran politik abad modern yang terbagi kepada 3 arus pemikiran. Kelompok pertama mengembangkan gagasan kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam dan menolak pengaruh pemikiran Barat. Di antara para pemikir abad ini antara lain Muhammad Rashid Ridho, Hasan al-Banna, al-Maududi, dan Said Qutbi. Bagi mereka, Islam adalah agama terbaik dan meniru Barat adalah suatu kesalahan. Rashid Ridho masih merindukan kebangkitan kekhalifahan Islam seperti juga Said Qutbi yang menginginkan terbentuknya negara supranasional yang melepas batas-batas geografis. Sementara itu, Maududi menganggap sistem politik demokrasi sebagai sistem musyrik. Klan bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok kedua
berusaha untuk memisahkan Islam dan politik yang keduanya tidak boleh bersatu. Urusan politik HAMS diatur dalam kerangka sekuler. Kelompok ini mengharuskan pemikir-pemikir Islam terlibat dalam topik sekularisme sebagai bagian dari upaya merekonsiliasi nilai-nilai agama mereka dalam bentuk pemerintahan yang sekuler. Sebagai contoh yang terjadi di Iran, era Reza Pahlavi yang digulingkan tahun 1979, Pahlavi memerintahkan pasukannya ke jalan-jalan untuk membuka jilbab-jilbab dan melarang perempuan di pemerintahan menggunakan jilbab. Adapun tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok ini adalah Mustafa Kemal Atatürk, Ali Abdul Razik, dan Toha Hussein. Ali Abdul Razik dan Toha Hussein lebih banyak berbicara pada tataran pemikiran. Razik menolak kekhilafah sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam. Toha Hussein menganjurkan adopsi mentah pemikiran politik Barat. Kemal Atatürk lebih jauh lagi, dia menolak peran serta agama dalam politik praktis dan membangun sebuah negara Turki modern yang sekuler. Hal-hal yang berbau agama tidak boleh dimasukkan dalam tataran politik praktis. Agama adalah urusan personal yang tidak diatur oleh negara. Kelompok ketiga berusaha untuk menjembatani kedua arus pemikiran yang bertentangan di atas. Mereka tidak menolak pemikiran yang berasal dari Barat, tetapi juga tidak menerima begitu saja hazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Adapun tokoh-tokohnya antara lain Said Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Mahmud Saltut. Mereka dapat menerima demokrasi dan sosialisasi, namun di dalamnya disertakan nilai-nilai religius. Mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima sistem pemerintahan khilafah universal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha untuk merumuskan sistem pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman, seperti pentingnya syura musyawarah, namun tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran berkembang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut kelompok ini, Islam memberikan seperangkat nilai-nilai yang harus ditetapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi umatnya. Ketiga arus pemikiran ini dalam berbagai variasinya tetap terlihat dalam perkembangan pemikiran politik Islam sekarang. Masing-masing arus pemikiran tersebut memiliki argumentasinya tersendiri. Perilaku politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dikutip oleh Kolisin dan kawan-kawan, secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat, proses memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Dengan rumusan lain, perilaku politik adalah semua perilaku manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Sejalan dengan pengertian politik, menurut Sudijono Sastroatmojo, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Dinamika politik Islam di Indonesia. Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia tentu memiliki sejarah yang sangat panjang. Hal tersebut ditandai dengan masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Islam juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dalam hal ini, ulama menjadi aktor penting dalam kerajaan yang mana menjadi alat justifikasi sultan sehingga Islam mampu menancapkan pengaruhnya ke dalam sejarah Indonesia.
Ketika Belanda masuk ke Indonesia, pergerakan-pergerakan Islam baik yang bersifat lokal, tradisional maupun nasional, modern, menjadi motor perlawanan terhadap penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam bukunya, Dr. Muhammad Iqbal membagi sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia ke dalam 5 prode, yaitu prode pertama, prode menjelang kemerdekaan, yaitu yang mana sejarah tentang menjelangnya kemerdekaan. Yang kedua yaitu periode demokrasi liberal, yaitu masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet di parlementer. Periode demokrasi liberal berakhir hingga 1959. Selanjutnya yaitu periode demokrasi terpimpin, yaitu sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, sejalan dengan kegagalan pemberontakan G30 SPKI. Yang selanjutnya yaitu periode Orde Baru atau Orba, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang sangat pesat meskipun diiringi dengan praktik korupsi yang merajalela pada saat itu. Yang terakhir yaitu dilanjuti dengan periode era reformasi, yaitu era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia, dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presidennya saat itu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintah sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi yang menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi berbeda dengan penyongsoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian pengeboman oleh teroris, termasuk bom Bali 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Periode ini berawal dari 1998 hingga sekarang. Terima kasih. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS adalah satu-satunya partai dakwah yang ada di Indonesia, menjadi tumpuan harapan baru bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan di Kabupaten Klaten pada khususnya. Di antara dominasi partai-partai nasionalis sekuler yang berkuasa, PKS hadir dan mampu menarik perhatian dunia politik di Indonesia. Keberhasilan PKS mencitrakan diri sebagai partai bersih, peduli, dan profesional, menambah daya tarik PKS dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Partai yang lahir dari gerakan Tarbiyah yang dikenal dengan gerakan dakwahnya ini mulai bertarung ke dunia politik Indonesia dalam pemilu tahun 1999 dan baru dalam pemilu 2004 dan 2009 partai PKS ini mendapatkan suara yang cukup signifikan. Menjadi besarnya PKS tentu tak lepas dari faktor-faktor yang ada, pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan budaya yang ada.
Dan tidak bisa dipungkiri upaya ataupun usaha dari internal PKS itu sendiri guna meraih kemenangannya. Peran-peran PKS dalam pemerintahan yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, kader-kader yang dikenal dengan bersih, peduli, dan profesional, serta anti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kesantunan dan kesederhanaan dari kader-kadernya mampu memberi angin segar dan penyejuk dalam kepemimpinan di Indonesia. Terbukti selalu meningkatnya perolehan suara PKS dalam pemilu dari tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009 di Kabupaten Klaten. Meskipun Kabupaten Klaten memiliki kultur budaya masyarakat Abangan, perjuangan politik yang dilakukan PKS baik secara struktural maupun kultural didukung dengan sistem pengkaderan yang rapih dengan komitmen jamaahnya yang terkenal loyal. Bukan hal tidak mungkin PKS mampu mendulang suara yang lebih banyak lagi pada pemilu yang akan datang di Kabupaten Klaten dan seluruh Indonesia. Dengan segala kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh PKS dan senantiasa mengevaluasi diri, ditambah dengan kerja keras dari seluruh kadernya, bukan hal tidak mungkin jika PKS akan diperhitungkan oleh partai-partai lain. Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia,